sing iso bocorna rezeki. Tidur dalam keadaan telanjang. Oh, ana apa ora ngene? Tidur telanjang gak gawe baju apa-apa. Bikin seret rezeki. Gak ngerti prakteke mbok piye, pokoke ngene, aja dilakoni tidur dalam keadaan telanjang. Kemudian apalagi yang bisa menyebabkan rezeki seret? At-tahawun bi isqatil maidah. Enggak usah dibayangkan di situ. Santri ini minggir apa enggak ya? Rupanya sampai deket malah ditabrak saya buang. Afwan saat katanya. Hancur. Tak kira koyok ning Jawa ternyata malah ditabraki. Tak tanya, ini santri di sini kok kayak gini? Oh, ini Medan saat katanya. Medan Bung katanya. Hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati guru-guru kami, para ustadz, orang tua kami yang turut hadir di pagi hari ini, wabil khusus kepada Ketua BKM Masjid Babus Salam, Bapak Ibu jamaah yang mulia. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari yang gerimis ini kita masih diberi kekuatan, kemampuan dan kemauan untuk melangkahkan kaki ke masjid. Padahal ini enak-enaknya tidur ya Bu. Tapi kita sempatkan waktu kita. Kita paksa diri kita untuk melangkahkan kaki ke masjid, melaksanakan sholat subuh berjamaah dan mengikuti kajian Ahad pagi rutin. Sholawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya di hari kiamat. Bapak Ibu yang mulia, dalam menjalankan ibadah setiap hari, khususnya sholat, karena sholat adalah amalan yang paling utama. Sesuai sabda Nabi ketika ditanya oleh sahabat, ayul amal afdal, ayul amal afdal ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Nabi menjawab, as-sholat ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Namun kadang karena kita manusia yang dititipi Allah nafsu, kadang punya malas, kadang malah ketiduran sehingga sholat kita ketinggalan. Betul Pak? Apa meneh sholat subuh, hujan-hujan begini, ini sangat mudah sekali untuk kita ketinggalan sholat. Sehingga kita harus tahu bagaimana syariatnya ketika sholat kita ketinggalan. Dalam hukum, bagaimana jika sholat kita ini tertinggal gara-gara tertidur? Apakah semua itu diperbolehkan? Atau bahkan ada yang diharamkan atau dilarang dalam syariat? Maka pagi hari ini insya Allah kita bahas sedikit tentang uzur sholat yang tidak dipandang buruk dalam syariat Islam.
Artinya apa? Ketika kita meninggalkan sholat dengan dua alasan ini masih dimaafkan. Dalam kitab ini saya bawa kitab Kasyifatus Saja halaman 47, di situ dibahas a'dzarus sholat isnani. Ada dua uzur sholat, sehingga ketika uzur ini terjadi orang tidak dikatakan berdosa. Meninggal sholat tapi enggak dosa. Apa? Yang pertama adalah tidur. Apa Bu? Tidur. Tapi tidur yang bagaimana? Tentu kita melakukan atau kejadian tidur ini tidak tidur yang sengaja ketika sudah waktunya sholat masuk kemudian kita tidur, tapi tidur yang sama seperti yang Nabi pernah alami. Nabi pun pernah mengalami. Suatu ketika Nabi melakukan perjalanan malam bersama sahabat. Pada waktu itu ada sahabat yang menawarkan, "Ya Rasul, andai saja engkau mau istirahat di tempat kami ini, senang kami semua." Nabi jawab, "Khawatir kami ini sudah dekat subuh, nanti kalau kami istirahat sini badan sudah capek, nanti bisa lewat subuhnya." Kemudian Bilal yang menawarkan diri, sahabat Bilal, "Ana ukidzukum, ya Rasul, saya akan membanguni apa jenenge? Besok saya apa bahasanya membanguni? Membangunkan antum, semua sahabat akan saya bangunkan." Akhirnya semua istirahat, termasuk Bilal yang menawarkan diri mau jaga sahabat, sandaran di onta yang sudah terduduk itu tadi, sandaran di kendaraan. Tapi karena badan sudah capek, tahulah Bu kalau badan sudah capek, apalagi perjalanan zaman dahulu, panas terik matahari, perjalanan jauh. Akhirnya semua tertidur, termasuk Bilal bin Rabah tertidur juga. Sampai pagi muncul matahari, yang bangun duluan Nabi, kena sinar matahari terbangun. Akhirnya Bilal malah dibanguni Nabi. "Ya Bilal, Bilal, aina makulta? Endi janjimu? Kau bilang mau banguni kami, ini malah sudah kesiangan semua ini." Jadi sahabat semua itu pernah sholat subuh qadha. Nah, ini hadisnya sahih. Akhirnya Nabi nyuruh Bilal, "Ya wis, adzin bis sholat, azan untuk sholat." Kemudian azanlah Bilal, ini sholat qadha tapi disuruh azan. Aturan kalau kita kesiangan mau sholat, azan sendiri kalau enggak malu. Biasanya kalau sholat qadha malah ngerondok-ngerondok supaya enggak ketahuan. Wes sholat qadha azan pisan. Nah, ini azan Bilal, disuruh Nabi azan, fa'azin bin nas, kemudian iqomah, baru sholat subuh qadha berjamaah. Maka karena hadis inilah orang sholat subuh kelewatan, sholat isya kelewatan, sholat zuhur, sholat asar kelewatan karena tidur, ketika bangun wajib melakukannya. Karena Nabi juga bilang, barang siapa kok sholat lali, lupa sholat, kemudian dia lupa sholat, maka hendaklah sholat falyusolliha idza dzakaraha. Sholat ketika ia ingat. Dia tidur belum sholat, kemudian dia terbangun, sisa waktu masih ada, cepat-cepat sholat. Atau dia sudah lewat waktunya, cepat-cepat sholat, tetap disuruh sholat. Jangan nanti udah lewat sholat, ya wis lah, gak usah sholat, wis siang pun. Pendapat 4 mazhab, ya, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, orang ketiduran kemudian lewat sholatnya tetap disuruh sholat mengqadha. Tapi ada pendapat yang bilang, pendapat Ibnu Hazm, ini
pendapat sing paling enak. Tapi yang paling kuat tetap diqodho ya. Pendapat Ibnu Hazm bilang, orang ketinggalan sholat nggak bisa menggantinya karena sudah keluar dari waktunya. Kalau orang ketinggalan sholat maka dia perbanyak sholat sunnah. Perbanyak sholat sunnah, istighfar yang banyak, nanti akan diampuni dosa-dosanya. Nah, ini paling enak. Makanya orang saiki banyak yang bilang sholat sing ditinggal gak usah diqodho. Nah, ini paling enak. Padahal sing kuat sholat tetap diqodho. Lalu bagaimana kalau lupa? Kalau lupa ya tetap diganti. Yang pertama apa? Karena tidur. Yang kedua, orang meninggalkan sholat dimaafkan karena lupa. Kalau lupa ini lupa yang cemana? Tentu lupanya bukan karena sengaja main-main atau melakukan perbuatan perkara yang tidak ada manfaatnya. Main game sampai lupa sholat. Utak-uti supaya sampai lewat zuhur, lewat asar, lewat. Ini sudah dosa. Walaupun main-main. Karena tidak ada manfaatnya. Engkau main PS yang adik-adik sampai lupa sholat. Kadang lupa makan pun itu. Nanti main bola, kalau bapak-bapaknya main catur, sampai khusyuk, gak ingat waktu sholat. Nonton TV, apalagi pertandingan bola, arep sholat, nanggung ini setengah mainan, nanti tinggal sholat sudah main pula. Nonton sampai habis, rupanya habis juga waktu sholat. Kalau lupa yang gara-gara seperti ini maka tetap dosa. Jadi yang lupa yang dimaafkan cemana? Maka Nabi pernah mengalami juga. Kita mau ngikut siapa kalau nggak ngikut Nabi? Kalau ada di dalam fikih kok lupa pun ditulis di sini, berarti Nabi pun pernah mengalami. Ya. Dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi, ketika perang Khandaq, perang apa Bu? Perang Khandaq itu perang parit atau istilah lain perang Ahzab. Itu semua kaum musyrikin gabung sama orang Yahudi mengepung Madinah, mau menghancurkan Madinah. Madinah pada saat itu orang masih sedikit. Karena musuhnya lebih banyak, maka atur siasat. Ini cemana supaya kita tidak kalah. Ada usulan dari satu sahabat namanya Salman Al-Farisi. Sopo Pak? Salman Al-Farisi itu ahli strategi perang dari Paris. Beliau ahli strategi perang. Akhirnya beliau mengusulkan kepada Nabi, ya Rasul, kita buat aja parit. Sepanjang pintu gerbang kota Madinah kita buat parit. Parit yang tidak bisa dilompati kuda terbaik sekalipun. Jadi nanti orang musuh mau lompat nyemplung ning parit kuwi. Itu satu-satunya cara untuk menahan musuh. Kenapa? Dilawan dengan fisik jumlahnya kalah. Musuh terlalu banyak. Orang Madinah paling 1.500-an gitu saja. Musuhnya sampai 10.000 lebih. Akhirnya dibuatlah parit. Parit ini buatnya kan nggak sehari 2 hari. Orang kerja bakti semua gotong royong sahabat Nabi. Nabi pun ikut. Bukan Nabi cuman keliling-keliling toh, enggak. Nabi langsung ikut terjun. Sampai dalam tarikh Islam itu ada satu batu yang besar. Batu ini tidak bisa diangkat oleh siapapun sahabat di tempat itu. Lapor sama Nabi, ya Rasul, ini ada batu menghalangi, nggak bisa kita hancurkan. Diangkat sama Nabi. Diikatkan itu sorbannya apa? Selendangnya Nabi diikatkan, diangkat. Jebol itu batu. Ini menunjukkan kekuatan Nabi itu melebihi 40 laki-laki normal. Batu diangkat. Nah, itu salah satu mukjizat Nabi. Sudah jadi itu parit, akhirnya musuh pun gak bisa melewati itu parit. Ini namanya perang Khandaq. Waktu membuat parit itu sampai lupa
yang namanya sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib. Bayangkan, saking sibuknya sampai Nabi lupa. 3 sholat, 4 sholat, zuhur, asar, maghrib, isya. Waktu isya baru ingat, loh, ini kok sudah malam tiba-tiba. Akhirnya disuruh azan. Ayo azan, salah satu sahabat suruh azan, sholatlah zuhur qodok berjamaah. Iqomah meneh, bangkit, sholat apa? Asar qodok berjamaah. Iqomah meneh, sholat apa? Maghrib berjamaah, baru sholat isya, baru istirahat. Jadi Nabi itu pun pernah sholat qodok karena lupa. Makanya ibu-ibu kalau dulu waktu gadis pernah lupa sholat, entah sibuk kenapa nggak tahu. Lupanya ini lupa karena lupa memang malas atau lupa kayak mana. Sekarang sudah ingat, sudah insaf, sudah hijrah, bahasanya orang sekarang. Maka cepet-cepet diganti. Gantinya cemana? Kalau tidak sanggup langsung diganti setiap ba'da sholat meneh. Sholat zuhur meneh. Kalau siap sholat asar, ojo sholat kalau bisa. Walaupun boleh kalau mengganti, mengqadha, tapi usahakan lakukan sebelum sholat asar. Kenapa? Supaya nggak jadi fitnah. Jadi fitnah piye? Lho iki siap sholat asar kok ono sholat meneh. Wah iki wong sesat iki. Orang siap sholat asar itu nggak ada sholat dikira orang nengoknya nggak peduli. Yang penting siap sholat gak ono sholat meneh. Nah ini kok sholat? Walaupun kita sholatnya mengqadha itu sebenarnya boleh di waktu-waktu yang dilarang sekalipun. Ya kalau bisa sebelum sholat asar. Siap sholat subuh sebelumnya kalau bisa. Sebelum sholat subuh mengganti sholat yang dulu pernah ditinggal. Siap sholat mengganti baru ikut jamaah sholat subuh, kan enak. Setiap hari kita lakukan sampai pirang tahun dihitung. Pas misalnya 13 tahun atau 10 tahun dihitung. Wah iki umure sik wis 60 tahun saat 60 tahun iki biasa ya wis wektune. Lah kok sing ditinggal salate 20 tahun. Saumpama diamalke sing Ustaz bilang durung wektune durung pas 20 tahun wis jiun cemana? Ndak apa-apa, yang penting kita sudah niat mengganti sholat. Mosok kita punya utang nggak dibayar. Kalau utang itu wajib dibayar. Sholat kui kewajiban. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sholat itu bagi orang mukmin suatu kewajiban yang sudah ditentukan waktunya. Kalau misalkan kok kita tinggal harus kita ganti. Makanya kita mengikuti pendapat yang kuat, kalau misalnya lupa atau ketiduran harus kita ganti. Kemudian ini mengenai tidur, itu sedikit saja karena materinya cuma 2. Sholat ditinggal karena lupa dan karena tidur. Ini bahas mengenai tidur. Karena ini ketoke kok turu, jadi saya singgung tidur. Tidur itu Pak bisa menyebabkan fakir. Ayo. Tidur itu bisa menyebabkan fakir. Fakir itu miskin. Ya, mohon maaf ini pasti banyak yang kena nanti. Panas. Tidur itu bisa menyebabkan fakir. Kapan tidur yang menyebabkan fakir? Rungono ya Pak Bu. Tidur selesai subuh. Tidur selesai subuh. Ya kok aku kena iki, aku wis ngantuk sandar pisan. Memang ngaji tapi kalau sandari biasanya ngantuk ustaz nyindir. Bener nih. Tidur siap subuh bikin fakir. Makanya Nabi siap subuh nggak tidur, zikir sampai nanti terbit matahari sholat sunnah. Kalau siap subuh usahakan jangan tidur.
Mbok ngapai, mbok zikir, mbok dengarkan ngaji, mbok spot, pokoknya jangan tidur. Tidur yang dilarang meneh tidur siap sarapan sampai jam 10. Jangan tidur. Bikin penyakit. Orang medis bilang itu mudah sekali kena penyakit stroke. Siap sarapan, jangan tidur. Aktivitas gerak supaya makanan yang di perut ini terolah. Jadi kalori jadi tenaga. Kapan meneh tidur? Yang dilarang tidur siap asar. Jangan tidur siap asar. Kapan meneh tidur sing dilarang? Tidur siap maghrib. Wah, ini bahaya. Yang paling bahaya tidur siap subuh, tidur siap maghrib. Mbah Mun, Syekhina Maimun berkata, tidur siap maghrib bisa menyebabkan junun. Junun itu gila. Tidur siap maghrib itu waktunya keluar setan. Keluar setan kok kita tidur mudah kali dirasuki. Makanya kalau siap waktu maghrib bapaknya sholat ke masjid, ibu jangan tidur di rumah. Pulang bapaknya nanti bangun-bangun sudah kesurupan. Pak, aku gak ngeri. Pulang-pulang salam maksudnya pengen dibuatkan kopi malah ibu Pak gini. Tidur siap maghrib jangan. Sing bahaya tidur siap subuh, tidur siap maghrib. Ini berlaku bagi orang yang sehat dan bukan orang yang puasa. Puasa Ramadan nggak peduli, mau siap sahur, mau siap subuh, mau siap zuhur, siap asar, 24 jam adalah waktu yang sangat enak untuk tidur. Kalau untuk orang puasa. Orang puasa kan itu, siap sahur, antem tidur. Engko bangun azan subuh agak telak sikit biasa. Tidur meneh. Ya. Engko siang meneh siap zuhur, kadang belum tidur, belum zuhur sudah tidur. Saking enaknya orang puasa tidur. Siap zuhur ngantuk meneh kena silir-ilir AC, siap zuhur ngantuk meneh tidur. Ya, engko asar. Kalau asar itu biasanya orang keluar. Kenapa? Cari bukaan. Itu kalau nggak cari bukaan mungkin tidur juga. Ya. Karena orang perut lapar itu biasanya ngantuan. Padahal seharusnya kalau perut lapar itu dipaksa untuk ibadah itu sangat mudah. Malah diajak tidur. Ini mengenai tidur yang bisa menyebabkan pekir. Jare wong Jawa, aja turu siap subuh. Lagi ini rezekinya dipatok ayam. Memang benar dalam kitabnya kalau orang tidur siap subuh bikin pekir. Ya, bikin pekir. Apalagi yang bikin pekir saat ini sekalian saya sampaikan semua. Ini musim corona. Biasanya banyak orang ngeluh masalah rezeki. Datang orang, Ustaz, kenapa? Tutup saat kedene saat. Lah kenapa tutup? Ora ana wong lu blonjo. Ya mungkin karena orang pun enggak ada duit, Pak, maka enggak belanja. Oh enggak, Sat. Biasae gak koyo ngene iki sunyi tenan, gak ana wong blonjo. Akhirnya tutup. Lah saya jualan apa? Wis jualan gorengan wae, Sat. Jualan gorengan. Nek gak ngono gak mangan, Ustaz. Lah terus njaluk donga, Sat. Minta doa. Ustadz pun tutup juga nya, banyak tutup. Dikira Ustadz pun nggak tutup. Ya saya kira kayak dongo. Tapi kalau nggak kayak dongo, pikiran nggak ono sing tak lakukan, pikiran jelek wes. Di rumah itu mikire, opo digawe-gawe tonggo, opo piye jere. Mergo samping iku ono tonggo sing baru buka kedai, Sat. Makanya saya curiga, opo iki digawe tonggo opo piye? Pak, rezeki kuwi wis ono sing ngatur, rezeki nggak akan ketuker. Saumpama bapak tutup kedene, rezekine lewat jalan lain, mungkin dari arah yang lain. Buktinya bapak jualan gorengan laku. Jadi buka kedai itu bukan satu-satunya jalan rezeki bapak. Engkau cari usaha lain, rezeki lewat situ. Yang penting kita mau berusaha, insya Allah dikasih. Nah terus piye saat itu? Gak ada orang beli. Wis donga
Iki dongane dari Al-Qur'an gak aneh-aneh. Boconen besok kalau mau buka gede, boconen ayat kursi sekali. Boconan ayat kursi sekali, kedua Al-Ikhlas tiga kali, Qul huwallahu ahad, Allahu somad 3 kali. Baca meneh Al-Falaq sekali. Mudah kan Bu? Al-Falaq sekali. Kemudian An-Nas 1 kali. Wis boconan kuwi buka gedene. Insyaallah itu sing nongkrong-nongkrong sing gak ketok-ketok ning ngarep toko iku mire kabeh. Pergi semua. Ayat kursi sekali. Al-Ikhlas 3 kali. Al-Falaq sekali. An-Nas sekali. Dipoco. Tapi siap tak kei donga wonge diem, mbah diamalno mbah gak ngerti. Sing penting tak kei donga. Iya Ustaz, sudah hafal Pak? Sudah Ustaz, diamalke ya? Insyaallah Ustaz. Jadi banyak sekali nih gara-gara waktu musim ini yang ngadu sama saya. Datang meneh pernah ini malah ke rumah. Ustaz, ana apa? Gaduh Ustaz karo istri. Kok gaduh? Lah terus kasihlah nasihat, kasih doa-doa. Lah masalah apa? Masalah ekonomi Ustaz. Aku waktu itu pas pula istri saya baru merajuk sama saya. Habis merengut juga sama saya. Wah, enggak tepat ini kedatanganmu ini. Sampai enggak diopeni sama istri saya. Biasanya datang tamu dikasih minum. Ini gara-gara merajuk agak lama ngasih minumnya. Wah, ajab lah ini. Orang dia datang minta pendapat masalah istrinya. Istri saya pun baru merajuk. Akhirnya ya, gara-gara apa? Ekonomi. Minta doa Ustaz. Akhirnya saya panggil juga istrinya karena ada istrinya. Gak enak kalau saya ngomong sama istrinya kan. Saya panggil juga walaupun masih merajuk. Ternyata baik juga istri saya. Mau juga. Mungkin sudah nahan itu. Kalau enggak karena orang enggak akan mau. Kalau aja enggak ada orang ini. Udah enggak sudi aku ini. Akhirnya datang ngomong sampai lama. Akhirnya saya kasih doa. Kasih doa iki amalke ya. Iki doa dari guru saya. Saya kasih doa. Kabeh saya kasih karena sudah parah sampai gaduh. Daripada nanti dia datangnya enggak ke ustaz, datangnya malah ke dukun apa malah repot. Ya, wis tak kei donga. Wis wacanan iki siap sholat, kamu baca ini banyak-banyak. Apa Ustaz? Donga iki dari Nabi Khidir. Oh, dari Nabi Khidir. Dulu juga pernah dibaca Nabi Musa. Nabi Musa itu pernah minta sama Allah, enggak dikasih-kasih. Begitu baca, Masya Allah, datang itu. Yang diminta sama Nabi Musa langsung datang. Masya Allah. Jadi donga itu dikasih apa? Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Datang itu langsung. Maka doa ini nanti depannya ada Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Siap sholat baca sebanyak-banyaknya. Minimal 3 kali untuk melancarkan doa. Nanti kalau ada kemauan kita, baca doa ini 3 hari. Ya. Selasa, Rebu, Kemis, malam Jumat jangan tidur, baca ini sebanyak-banyaknya. Kemis malam Jumat untuk zikiran doa ini. Doa ini cemana? Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim.
wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baca doa ini. Apa kemauan kita insyaallah mudah sekali dikabulkan. Ini kata kiai dari Jawa, doa ini mandine setengah mati, manjure setengah mati. Ya, karena doanya dari Nabi Khidir. Pernah dibaca Nabi Musa, diamalke. Bismillahi masyaallah. Diawali semua bismillahi masyaallah itu 4 kali. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Apal, Pak? Wes engko tak kirim lewat WA sama Pak. Amal oke. Apalnya bismillah masyaallah ta'ala. Ya memang itu intinya, bismillah masyaallah. Gampang, doa ini gampang. Makanya aku perlu apa meneh musim ini. Lah ikhtiar loh. Kenapa harus pakai doa Sat? Lo ingat hadis Nabi, la yarudul qadha illa doa, enggak bisa menolak keputusan Allah kecuali doa. Doa itu silahul mukmin, pedangnya orang mukmin itu doa. Kita kepepet doa. Waktu senang doa. Ini kepepet malah pening, nyalahke orang, nyalahke istri, nyalahke anak. Kepepet itu doa. Itu senjatanya wong mukmin. Doa silahul mukmin. Doa silahul mukmin. Kepepet doa. Lah biasanya doa sing paling mustajab itu waktu kepepet. Oh, doa sing paling mustajab kuwi waktu kepepet. Waktu marah, waktu dizolimi itu juga manjur sekali. Doa. Waktu kepepet, saking nggak ada duit sama sekali, wes pokoknya habis-habisan. Minta sama Allah, biasanya langsung dikabulke. Mintanya yang serius. Jangan minta baru sekali, oh nggak dikasih-kasih, udahlah males aku. Itu merajuk sama Allah. Ya, doa yang serius waktu kepepet mustajab sekali. Ayo sudah banyak dibuktikan. Ya, tentang doa itu yang penting yakin seyakin-yakinnya. Allah pasti mendengar, Allah pasti kabulkan. Nggak ada yakin, wes gak usah diamal ke orang yang gak yakin. Satu-satunya ya setelah kita doa yang harus kita miliki adalah keyakinan. Saya yakin doa ini bisa sampai kepada Allah, tembus dan dikabulkan. Makanya orang kawan datang sama saya, Ustadz, saya minta doa apa? Kayaknya ini ecek-ecek. Maka saya bilang, antum nggak yakin, saya nggak mau kalau nggak yakin. Nggak ada gunanya saya kasih doa kalau antum nggak yakin. Iya, yakin saya, insya Allah. Doa supaya punya rumah. Dia tahu kalau saya baru beli rumah, maka dia minta doa supaya. Ya, ini rumah 1 tahun nih. Rumah ini 1 tahun, saya minta sama Allah. Saya minta doa sama kiai, iki amal ki setahun. Jadi yakin nggak? Insya Allah yakin. Makin yakin dia, saya nampak ada rumah terbeli. Saya kasih doa itu. Ingin baca siap sholat sebanyak-banyaknya. Kalau nggak salah 4 baris doanya. Saya kasih dibaca. Kamu tawasul pada orang yang ngasih doa ini. Iya Ustaz, insya Allah betul dibaca. Saya setahun. Kalau kamu nggak tahu, dibaca betul. 3 bulan sudah balik dia. 3 bulan balik ke rumah. Bawa buah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari sana Ustaz beli buah. Oh iya.
Ini untuk Ustadz. Alhamdulillah. Ada apa? Cerita terakhir bilang rumah itu udah ada satu. Rumah itu udah ada. Loh, kok cepet kali baru 3 bulan? Kalah awak yang ngasih doa. Saya setahun, dia 3 bulan. Tapi bukan rumah sendiri. Nah, terus ada orang suruh nempati. Tapi disuruh nempati gratis, kan enak. Wis padha wae kan itu. Lah kita itu butuh rumah untuk diapai? Kan ditempati kan. Jadi rezeki itu bukan yang kita miliki, justru yang kita nikmati. Apa gunanya kita punya rumah gede-gede, kita kerja di Arab atau di luar negeri, yang nempati saudara. Sampai tuwek kerja ning Arab, wis omahe tempati yo, aku rong iso mulai ning Indonesia. Kok nek aku mulai baru tak tempati. Lagi mulai sakit ninggal, gak sempet nempati rumah. Rezekine sapa? Rezeki sing nempati kan. Nah, jadi rezeki itu yang kita nikmati, bukan yang kita miliki. Beli mobil, gak iso bawa mobil. Apa gunane? Punya istri cantik-cantik 3 sampai pilih cantik-cantik, stroke gak bisa ngapa-ngapain. Ini bukan rezeki dia kan. Rezeki itu yang kita nikmati. Punya baju banyak cantik-cantik disimpen nang lemari, sing digawe malah sing lusuh tiap hari. Salat gawe iku, kok keladang gawe iku, kok ke pajak gawe iku, undangan gawe iku, pokoknya baju kesayangan lah. Rezeki ini ya cuman baju iku mau. Nah, rezeki itu yang kita nikmati. Maka nggak usah kita iri sama orang. Berapapun rumah orang yang ditempati cuma 1. Mobil banyak pun yang dinaiki cuma 1, nggak mungkin dinaiki semua. Ya. Tanah selebar apapun nanti tempat terakhir udah cuman 1 kali berapa itu. Itu saja. Rezeki yang kita miliki itu enggak bener. Rezeki yang kita nikmati. Duit-duit akeh disimpen nang bank. Sing dinikmati paling piro? Gawe tuku beras, esuk gawe sarapan, gawe tuku lauk. Itu yang kita nikmati rezeki kita. Lah sing ning bank itu yang kita miliki belum tentu rezeki kita. Ya. Belum tentu rezeki. Kadang nek ning bank kok sing manfaatno sing gawe malah wong-wong sing sugih-sugih, diutang dhisik digawe mengembangkan bisnis mereka. Kita sing ning Jawa ning kampung ya mangane cukup sederhana saja. Itulah rezeki kita. Iku rezekimu. Suruh nempati sampai sak kapoke, ya kan enak. Gak usah tuku. Kalau saya pun mau kayak gitu juga. Rumah dibuatkan, gak usah mikir buat, tinggal nempati, ku enak, ku rezeki. Mobil gak usah ribet, gak usah ngerawat, gak usah bayar pajak, gak usah ganti oli, gak usah nyuci, kita tinggal naiki, itu baru rezeki mantap. Ono sing parah, dia tukang nyuci, dia tukang ngerawat, dia tukang ganti oli, tapi gak naik-naik. Wong bengkel ajab gitu. Makanya orang itu harus niru tukang parkir. Tukang parkir itu berapa mobil pun yang ada di tempatnya, dia nggak sombong. Ya memang bukan mobilnya. Kereta berapapun masuk tempatnya, dibawa orangnya balik, dia nggak sedih. Nah, itu hebatnya tukang parkir. Wes di mobil banyak, nggak sombong. Keretanya banyak, nggak sedih diambil orangnya. Kenapa? Karena dia nggak merasa memiliki. Dia cuman merasa menjaga. Kita pun begitu. Punya rumah, nggak merasa memiliki. Enak enteng kita. Kebakaran pun santai. Anggapannya apa? Iku rumahnya Allah, diambil sama Allah. Ya wis gawe omah meneh kan ngono. Berarti Allah pengen ngambil punyanya. Ono wong kaya ngono, Bu. Rumahnya kebakar wong suwanten, ya wis rumahnya Allah. Tak kira malah dianggap wong pau ini rumah kebakar malah santai-santai. Ya Allah ya Karim. Ono, Bu. Wong
rumahnya kebakar santai. Iki baru kejadian 3 bulan tak 2 bulan yang lalu. Pemilik salah satu pesantren di Sumatera Utara ini. Rumahnya seharga 1 M itu. Rumahnya kayu kabeh cuantik rumahnya. Yo. Kebakar rumahnya entek itu. Biasanya yang punya ini saya tahu kebiasaannya. Pagi itu keliling pesantren nengoki santri-santri gitu, santai naik kereta. Saya kira kalau sudah kebakaran kayak gitu itu shock dan sakit. Iki enggak, tak delok isuke ya naik kereta seperti biasa, deket nengoki santri. Gak ono sedih, gak ono apa, omah sakmono kebakar ya wis gawe meneh santai. Aku durung iso kaya ngono ku. Sampama omahku kebakar ya wis mumet, tinggal neng ndi lawake. Nyicil durung selesai wis kebakar ajab lah iki hancur. Iku rumah 1 M lho. Kebakar wong iso santai ngono. Ya wis gawe meneh. Nah iku ilmune wong sing kaya ngono ku harus kita tiru. Niru tukang parkir. Banyak keretanya diambil orang enggak sedih. Banyak mobilnya enggak sombong, tukang parkir itu harus kita tiru. Si kawan ini tadi, oh gitu ya Ustaz ya. Jadi itu rezeki. Iya, alhamdulillah. Kasih doa. Makanya hal-hal yang bisa menyebabkan rezeki berkurang harus dijaga. Jangan cuma minta sama Allah, ya Allah berikan rezeki yang banyak, rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah, mudahkan rezeki. Tapi mudah juga untuk bocor ya padha wae. Apa gunanya kita ngisi ember tapi embernya bocor gak ditutup. Tutup dhisik embere baru diisi. Ai salah satu untuk nutup meneh apa meneh sing iso bocorna rezeki. Tidur dalam keadaan telanjang. Oh. Ana apa orang ini? Tidur telanjang gak gawe baju apa-apa. Bikin seret rezeki. Gak ngerti prakteknya mbok piye pokoke ngene, aja dilakoni tidur dalam keadaan telanjang. Kemudian apalagi yang bisa menyebabkan rezeki seret at-tahawun bi isqatil maidah. Gak usah dibayangke, Bu, pokoke ngono. At-tahawun bi isqatil maidah, mudah kali buang makanan. Sisa makanan buang, sisa makanan buang. Nek orang Jawa, wong tua mbiyen saya belum paham sampai sekarang. Mangane dientekke, nek gak dientekno ayamnya banyak yang mati. Nek gak dientekno pitike mati, gak paham sampai sekarang. Padahal iki orang suka buang makanan, mudah buang makanan, itu rezeki seret. Ya. Mudah buang makanan. Solusinya gimana biar enggak makanan terbuang sia-sia? Beli ayam kayak 2 ekor 3 ekor taruh belakang rumah, nanti sisa makanan kasihkan ayam. Kita buang makanan enggak mubazir. Ya. Niat kasihkan semut, gak entek semut setengah piring. Beli ayam 2 3, nanti nernak kucing ya. Atau enggak usah kucing banyak-banyak, 1 saja yang penting nanti sisa ikan ada yang makan. Biar enggak mubazir kali kita buang makanan. Ini caranya supaya enggak buang makanan sia-sia. Apalagi yang bikin rezeki seret dalam buku ini, membakar kulit bawang merah, kulit bawang putih. Bakar kulit bawang merah, bakar kulit bawang putih. Nah iki sing ibu-ibu iki tiap hari mestine ngupas bawang merah, wis buang di sampah wae gak usah dibakar, aman. Ustaz nanti dibuang di sampah sampai dibakar juga padha wae. Kalau rumah pinggir jalan enak. Nanti kan yang bawa tukang sampah itu. Nah, ya wis, biar dibawa tukang sampah. Lah kok tukang sampah sing bakar, bukan urusan kita. Wong kono sing bakar kok. Yang penting awak dhewe ora bakar. Apalagi wakan sulbeti lailan, nyapu rumah malam-malam jangan dikerjai. Nyapu rumah malam-malam. Beda kalau nyapu masjid. Boleh tempat ibadah. Nyapu rumah malam-malam, seraan itu sampah, disapu malam-malam. Jangan.
bikin syarat rezeki. Ini juga disebutkan dalam kitab Taklimul Muta'alim. Ingat Pak, rezeki bukan hanya duit. Rezeki bukan hanya duit. Istri sehat, anak sehat, ya rumah tangga tentrem, anak soleh, istri nurut, itu juga rezeki, bukan cuma duit. Ojo salah paham. Engkau bayar utang ditarik, walah urung ono rezeki. Setiap hari kita sudah ada rezeki. Jadi kalau ditarik utang kok jawabannya durung ono rezeki, salah. Rezeki itu sudah ada walaupun tidak ada duit. Kesehatan juga rezeki. Apa meneh? Ninggal tempat sampah, ninggal sampah di dalam rumah. Taruhlah sampah dalam rumah, disudutke dhisik, ya wis sesuk wae dilanjutke. Jangan. Sampah dibuang keluar rumah. Jangan ditumpuk di dalam rumah, disudutke, ditunda, dibuang, ndak oleh. Yo, ninggal sampah. Wal aklu junuban, makan posisi belum mandi wajib. Makan belum mandi, habis berhubungan, jangan dulu makan sebelum. Ustaz wis keburu, wis tuwek ngene, setiap apa habis berhubungan lapar, makan dulu biasa. Sekarang sudah tahu, jangan dilakukan lagi. Ya, rezeki itu bukan cuman duit, ilmu juga rezeki. Habis berhubungan, usahakan jangan dulu makan sebelum mandi. Apa meneh? Wal masyu amamal masyayikh, jalan di depan orang tua. Ana wong tua didahului. Enggak sopan, kalau orang Jawa enggak sopan. Jalan di depan orang tua. Ali bin Abi Thalib itu sahabat yang paling sopan. Ali bin Abi Thalib. Itu ada orang mau ke masjid. Ketika Sayyidina Ali mau ke masjid, di depan ada orang tua. Diikutkan dari belakang, enggak mau dia mendahului. Segen sama orang tua. Diikuti dari belakang, rupanya enggak ke masjid, belok wah itu ke rumahnya. Rupanya bukan orang Islam, orang Yahudi. Tahu ngono tak balap wae mau. Tapi enggak, karena Ali bin Abi Thalib orangnya baik, husnuzon. Ini mungkin orang mau ke masjid. Walaupun belok ke rumahnya. Sampai masjid ternyata bilang sama Nabi, Ali, gara-gara kue matahari ditahan sejenak. Aku ditahan rukuk sama Jibril. Kenapa? Iya Rasul, tadi di perjalanan saya mau cepet-cepet, rupanya ada wa'wa. Wa'wa ini kira mau ke masjid, rupanya orang Yahudi, dia belok ke rumahnya. Gara-gara itu matahari tahan sejenak, Nabi rukuk ditahan Jibril, supaya Ali sempat sholat subuh berjamaah karena menghormati orang tua. Lagi jadi perbedaan. Tak kira ning Jawa karo ning Medan ini sama, rupanya beda. Iya Pak. Saya di Jawa itu apa meneh sama kiai. Kami kalau ada Pak Yai mau lewat, sudah orang tua, kiai pula guru kami. Itu kami minggir semua. Entah itu jalan kaki beliau, entah naik kereta beliau, naik mobil, kami minggir dari jalan itu. Semua ratusan santri pun minggir semua. Lewat Pak Yai itu baru sudah jauh baru kami jalan ngikuti di belakangnya. Tak kira di Medan itu begitu. Datang saya di pesantren ngajar, pulanglah bel pulang. Santri dari arah sana. Saya dari arah sini mau naik keretanya di situ. Santri ini minggir apa enggak ya? Rupanya sampai deket malah ditabrak saya, buang. Afwan saat katanya. Hancur. Tak kira koyok ning Jawa ternyata malah ditabraki. Tak tanya, ini santri di sini kok kayak gini? Oh ini Medan saat katanya. Medan Bung katanya. Hancur kayak gini lah. Santri di sana nampak slopnya Pak Yai pulang dari ngaji, slop sudah ditata di luar. Begitu Pak Yai keluar, make slop sudah enak. Saya tiru di sini. Mana tahu di sini juga ngerti.
Slop saya taruh di teras asrama. Mana tahu nanti saya keluar sudah ditatakan. Betul, begitu saya keluar, taqabbalallahu minna wa minkum. Tak cari-cari slop ini sudah jalan duluan, pindah ke asrama sebelah. Digosop sama santri. Ajur, tak kira podo karo ning Jawa. Slop iku seminggu beli 2 kali. Pertama kali situ. Akhirnya tak taruh ning kamar lah wis koyok santri-santri liyane. Ini ustadz tapi sama diperlakukan kayak santri. Beli ember saya. Nang kono kan mandi pakai ember. Pertama saya dulu di situ. Pakai ember, beli gayung. Karena di dalam kamar sempit semak, jadi saya taruhlah itu di depan pintu. Begitu pagi saya mau mandi, gayungku mana? Tak cari nggak ada. Gayungnya dipakai santri. Alhamdulillah. Ajur ini terus sarane boyong mantah mulih lah Jawa iki. Jadi dari situ saya tahu perbedaan. Ya, dari situ saya tahu perbedaan, ternyata beda sekali sama di sana. Depan mas saya, depan orang tua nggak berani betul orang-orang di sana itu. Yo, karena niru sahabat Nabi sapa Ali bin Abi Thalib. Ning kene wis ora. Ana wak-wak jalan kaki, weng naik kereta. Nek wong sopan gak ngono. Wak duluan ya, ayo ikut Wak. Oh enggak, mau jalan wae. Ya sudah saya duluan ya. Oh silakan. Enak wong tua ini seneng. Ya wong tua wis jalan wis merinding-merinding ning jalan gede malah ana wong kereta kenceng-kenceng weng. Astagfirullahalazim kan gitu. Jadi kalau di Jawa itu kayak gitu. Seharusnya di sini pun kayak gitu, wong. Yang ini ngajari siapa? Ali bin Abi Thalib. Apa meneh yang bikin rezeki syarat? Manggil orang tua pakai namanya langsung. Manggil nama orang tua pakai namanya langsung. Orang tua namanya Abdul, Legiman, Paijo, dipanggil langsung namanya. Jo Paijo bagi duit napa Jo? Mau sekolah nggak ada uang jajan ini anak kurang ajar ini. Yam tukiyam buatkan nasi goreng napa ya melapar kali ini, mamanya dipanggil tukiyam. Ya, tapi kalau ini insya Allah di sini pun orang sudah ngerti. Kecuali di barat, di Eropa itu biasa manggil orang tua pakai namanya langsung. Manggil tetangga yang sudah tua itu pakai pak, pakai bu, pakai uwak. Ya. Nah repotnya di sini di Medan itu begitu juga. Kalau di Jawa orang itu dibeda-bedakan. Nanti sudah agak tuaan 2 tahun, 5 tahun bang manggilnya. Sudah kayaknya punya anak panggilnya Pak Le. Sudah agak tua Pak D. Nanti agak tua lagi mbah atau kakek di Jawa. Neng kene abang kelas 1 tahun bang. 5 tahun bang. Sudah punya anak 1 bang. Sudah punya cucu, bang pula dipanggilnya. Agak naik siti paling wak gitu. Aduh, wak juga manggilnya. Manggilnya dipanggil bang semua. Kalau orang Jawa enggak. Dipanggil itu sesuai tingkatan. Saya manggil abangan saya bang. Manggil anak, orang punya anak 1 Pak Le misalnya. Punya anak yang lebih tua dari bapak saya. Orang ini lebih tua dari bapak saya, Pak D. D. Nanti agak tua lagi sudah punya cucu, mbah, manggilkan cucunya. Terhormat orang. Di sini semua dipanggil bang semua. Manggil orang tua dengan nama jangan dilakukan. Wa ghusliyatin bitin, nyuci tangan pakai debu, nyuci tangan pakai tanah. Jorok, cuci pakai tanah. Ini juga jangan dilakukan. Ngenteng-ngenteng ninggal sholat diundur-undur. Wes engko wae lah. Salat Isya masih panjang waktu nonton TV dhisik. Itu bisa jadikan rezeki seret. Wahyatatu shabi. Ustaz iku ana tangga gak salat-salat rezekine kok lancar wae. Jangan ditiru. Dipadakno. Ahli dunia sama ahli akhirat jangan disamakan. Kalau ahli akhirat ninggal salat itu sudah sumpek. Ahli dunia nggak sholat memang itu dikasih jalan Allah begitu,
dibiarkan, namanya istidraj. Jangan ditiru, jangan diiri. Apalagi jahit baju masih dipakai, kancingnya lepas dipakai, dijahit masih dipakai. Jangan dilepas baru dijahit. Isra'ul khurud minal masjid, cepat-cepat keluar dari masjid, enggak zikir, enggak doa, langsung keluar, bikin rezeki seret. Ini katanya ulama ya, Syekh Nawawi Al-Bantani, bukan kata saya. Nanti dibilang kata Ustadz Ali begini, kata buku ini, Kasifatu saja halaman 48. Ini penjelasan lanjutan tambih dari bab a'darus sholat isnani anam wa nisyan. Tak bocor sekalian, bukan dari saya, nanti saya dikira ngarang-ngarang. Wa tabkir bi dzahab ila suq, pigi-pigi ke pajak cepet. Ya, pigi ke pajak cepet. Pulangnya lambat, ini bisa bikin pekir. Ustadz, kalau kami jualan di pajak, beda jualan. Ini maksudnya mau belanja-belanja, mau jalan-jalan, pergi ke mall, pergi ke tempat hiburan, cepet-cepet, pulangnya lambat, ini bisa bikin rezeki seret. Oh, kalau ini saya buktikan, pergi ke mall, cepet-cepet, pulangnya lambat, habis duit, pekir betul ini. Apa mana yang nggawa bojo? Makanya kalau bojo istri saya di mall, itu saya gandeng terus. Romantis sekali Ustaz. Sekali-sekali, padahal takut istri belok-belok ke sana sini. Gandeng terus. Mas tengok, udah ayo, tengok bentar, sudah halo. Udah siang ini, alasannya udah siang, padahal takut duit entek. Nek gak ngono betul, sekali mampir mesti ono sing digawa. Mampir ono sing digawa. 10 kali mampir ajab lantek kabeh duite. Makanya betul ini, pergi ke pajak, pergi ke mall cepet tapi pulangnya lambat, ngentekno duit pekir, betul nih, saya setuju. Apa meneh? Pakai celana berdiri. Pakai celana berdiri, pekir. Pakai celana sing bagus itu duduk. Ya, Ustadz kalau pakai sarung, ada yang tanya gitu, aku ketawa ini. Kalau pakai sarung, Ustadz, ngapain pakai sarung duduk? Sarung tinggal gini aja. Pakai celana. Pakai celana itu sunnahnya duduk. Ustadz, selama ini sampai sakmene umurku 60 tahun, gak pernah aku pakai celana duduk, berdiri terus. Makanya gak sugi-sugi. Sugi ilmu, sugi bondo. Celana sunahnya duduk. Nabi kalau pakai celana apa? Duduk. Kita ngikut Nabi saja. Pakai sisir patah dipakai. Jangan. Pakai sisir yang sudah patah dipakai. Jangan. Pakai sisir yang utuh. Watarku doa lil waliden. Ninggal doa no wong tua. Ya. Jangan lupa doakan orang tua. Ini jadikan pekir, jadikan miskin. Pengen enak hidupmu, enakkan hidup orang tuamu. Pengen mulia hidupmu kayak raja, perlakukan, muliakan orang tuamu kayak raja, terutama mamamu. Ono santri datang ke rumah. Ustadz, ya saya udah gak mau pulang. Loh kenapa? Gak diopeni sama mamaku. Maksudnya mamaku wis kawin meneh. Lah terus aku wis gak diopeni. Kawin SMP, mulai SMP aku wis ngerantau, Ustaz. Jadi gak tahu mamaku hidupnya kayak mana, gak tahu. Lebih enak pun aku hidup di luar. Lah terus piye kok nek ana apa-apa tanda tangan orang tua, gak perlu, pokoknya aku gak mau pulang. Yo telepon lah kasih kabar mamamu, gak mau, Ustaz. Palak aku sama mereka. Kamu ngadu kayak gitu sama saya, kau pikir ku bela? Jangan kamu deketi saya kalau kamu belum bisa memperbaiki hubunganmu sama mamamu. Kok gitu satu? Titik harga mati. Kamu perbaiki hubungan sama orang tuamu, baru kamu saya terima. Mau saya jadi gurumu.
Diluk dia. Ya udahlah Ustaz. Tapi nggak semudah itu Ustaz. Saya udah pala kali udah gini. Wes jawabnya ono-ono ae pokoknya. Tapi tetap saya bilang, kamu mau kenal saya, itulah satu-satunya cara. Perbaiki hubunganmu sama mamamu. Sehebat apapun kamu, cemanapun kamu pernah keluar dari kemaluan mamamu itu. Jadi jangan kamu sombong, sudah kamu besar kamu terus gak mau mengakui lah, gak mau silaturahim lah. Telepon meneh. Hidup saya kok kayak gini, saya sumpek. Ya sumpek, orang tuamu gak kamu hormati. Tak saya marahi malah. Akhirnya betul ditelepon mamanya. Ditelepon, diperbaiki. Saya taruh dia di salah satu pesantren, suruh ngajar situ sambil kuliah. Sebelumnya kuliahnya putus, belangsak hidupnya. Akhirnya setelah saya nasihati, saya taruh di pesantren, saya titipkan sama kawan. Ini taruh di sini saat ya, suruh ngajar, kasih honor, biar dia kuliah, biar enak hidupnya. Terus telepon mamamu ya, enggak ya. Setiap hari kasih tahu mamamu. Iya, insyaallah. Ditelepon tiap hari sekarang. Enak hidupnya, iso kuliah, iso ngajar tahfiz, hidupnya pun tenang, kasih honor. Kan ada perubahan hidupmu sekarang. Iya, seneng dia. Pas datang ke rumah ditelepon lagi mamanya, tambah seneng aku. Hubungannya sudah membaik. Gak ada cerita orang sukses tanpa didoakan orang tuanya. Ya, orang tua apalagi mama itu adalah jimat. Doanya mengalahkan 40 nabi. Doanya mengalahkan 40 nabi. Nabi Musa doa sama Allah, ya Allah runtuhkan kerajaan Fir'aun. 40 tahun ditunda. 40 tahun ditunda, doa Nabi itu. Nabi itu kalau doa langsung diijabah. Doa Musa ditunda 40 tahun. Gara-gara ini apa? Fir'aun itu sama mamanya baik kali. Didoakan mamanya supaya kerajaannya utuh. Ya, ninggal mamae selesai kerajaannya. Fir'aun yang kafir, yang bejat, yang ngaku Tuhan. Baik dia sama mamanya, cash balasannya di dunia. Apa meneh kita yang orang mukmin, kalau kita baik sama orang tua, pastilah akan lebih banyak balasannya. Nah, itu satu, meninggalkan doa atau tidak mendoakan orang tua. Makanya saya nggak setuju kalau ada orang mau doakan orang tua cuman setahun sekali. Kok terus dikatakan itu nyalah, itu bid'ah, itu tidak ada tuntunan. Itu mendoakan orang tua. Sedekah atas nama orang kok dilarang. Tapi yang paling bagus doa setelah sholat. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, minimal seperti itu. Sudah terlalu banyak ini. Itu hal-hal yang bisa menyebabkan. Ini yang paling penting ya. Saya sampaikan lagi. Untuk bapak-bapak, ngirit bisa menyebabkan pekir. Ngirit ngasih nafkah ke istri, ke anak. Pelit sama anak sama istri. Ya, ibu langsung seneng. Pelit sama anak sama istri bisa menyebabkan pekir. Ajaklah jalan-jalan tuh anak, istri. Kasih mau apa nak, istri minta berikan ini, kasih. Kalau ada duit gak usah mikir-mikir. Usahakan begitu, asal ada udah belikan. Semakin kita kasih, Allah kasih rezeki tidak disangka-sangka. Gak usah mikir, ngono tak kayak iki, kok entek duite gawe iki, nanti Allah kasih lagi. Segitu aja. Ini sudah saya praktekkan. Nah, saya tobat karena baca ini. Akhirnya istri kalau minta saya kasih. Minta, ya betul, rezeki tidak disangka-sangka itu lebih banyak. Ya, jangan pelit sama anak sama istri. Nah, ini terakhir supaya ibu-ibu senang. Nah, itu hal-hal yang bisa menyebabkan rezeki seret. Ngikut sama tidur, gara-gara tidur rezeki seret. Karena bahasan pada pagi hari ini, satu membahas tidur, dua membahas lupa, yang bisa menjadikan sholat yang kita tinggalkan tidak dosa, asalkan tidur dan lupanya itu dalam urusan syariat. Sudah? Sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan? Alhamdulillah gak ono.
Sudah lewat soalnya makanya. Monggo. Bagaimana tua dengan orang tua yang terlalu melakukan Oh, ya. Orang tua, mohon maaf, yang tidak seakidah maka tidak usah didoakan kalau sudah meninggal. Tidak usah didoakan karena tidak bisa. Harus satu akidah. Kalau masih hidup boleh didoakan. Doanya cemana? Ya Allah berikan hidayah kepada orang tuaku. Saudaranya juga, ya Allah berikan hidayah kepada saudaraku yang belum mendapatkannya. Kalau mendoakan untuk mendapatkan hidayah boleh, tapi kalau mendoakan supaya diampuni dosanya haram, tidak boleh. Ya, malah dosa kita. Ya. Nabi itu waktu ninggal pamannya Abu Thalib sangat sedih karena Abu Thalib selama hidup membela Nabi, memperjuangkan Islam. Mau dibunuh itu Nabi sama orang kafir Quraisy, dibela sama Abu Thalib. Ninggal belum mengucapkan syahadat. Sedih sekali nih. Kok enggak baca syahadat lah pamanku gue. Sedih sekali. Mengharapkan pamannya Abu Thalib diampuni. Akhirnya Allah dalam firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Muhammad, kamu enggak bisa ngasih hidayah sama orang yang kamu cintai. Tapi Allah bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Tidak boleh kalau tidak seakidah kita doakan supaya diampuni. Tapi kalau kita doakan supaya dapat hidayah itu boleh. Begitu, Pak. Sudah, Bu? Nanti kan meninggalkan sholat dalam keadaan bekerja. Ini Rasul dari handap Iya. Pak. Tak tahu namanya, tak ada waktu, tak kenal waktu, apa tidak tahu waktu. Nah kalau zaman sekarang ini kira-kira memungkinkan nggak? Kalau zaman sekarang? Zaman sekarang, ya mungkin sekali. Ya mungkin sekali zaman sekarang ini. Tapi jangan sengaja ya. Ini Nabi begini, itu enggak sering-sering. Nabi itu kayak gini itu supaya ada syariat. Bagaimana kalau orang lupa, itu bisa dicontoh. Bagaimana kalau orang ketiduran, itu bisa dicontoh. Bukan malah ditiru. Ini kan Nabi pernah melakukan. Kalau saya ngikut Nabi, niru Nabi, berarti sering-sering niru Nabi, makin banyak pahala. Berarti sholat kodok teruslah, wah repot. Itu malah kacau kayak gitu memahami hadis kayak gitu. Ini maksudnya kalau kita lupa begitulah caranya. Maka Allah bikin Nabi lupa, Allah bikin Nabi ketiduran. Kalau enggak Nabi tidur tapi hatinya enggak tidur. Ya, bangunin Nabi itu paling mudah. Nah itu, kalau zaman sekarang misalkan orang pesta saking sibuknya nggak dengar azan, nggak dengar apa sampai lewat sholat. Lah iku carane koyo ngene iku mau. Langsung dikerjai. Tapi saya ingatkan jangan nanti sengaja pura-pura lupa. Ini yang repot. Pura-puranya ini. Kalau lupa betulan kayak gitu caranya. Tapi kalau pura-pura lupa, bahkan lupanya sampai 10 tahun, ini sudah sengaja. Ya. Pura-pura lupa enggak boleh. Tanggunglah nanti wae, akhirnya sampai 10 tahun baru ingat. Kok wis 10 tahun enggak sholat kan ngono. Iku lupa apa pura-pura lupa? Wes. Kalau sudah, kita akhiri acara pagi ini dengan doa supaya mendapat keberkahan dari majelis ilmu. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وقدره ومقداره العظيم اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا واجعل افتراقنا بعد هذا افتراقا مأسوما مرحوما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل القرآن واجعلنا وإياهم من أهل العلم واجعلنا وإياهم من أهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم